Ya, oke guys, jadi kita abadikan dulu momen kita berdua kita bisa lihat secara dekat dia mau terbang. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ini aku mau jalan-jalan ke Tugu Bung Hatta. Yang lain belum pada bangun, jadi kita jalan berdua aja bareng suamiku. Oke Gung, pertama kalinya aku dibawa suamiku pakai mobil besar. Iya guys, kita cobain bawa mobil Hilux. Ini untung jalannya kota Bovendigul ini sepi dan ada 2 jalur. Jadi ya saya tidak terlalu takut untuk bawa mobil besar. Kalau di kota besar kayak Makassar misalnya, aduh saya masih ragu-ragu bawa mobil ini karena bodinya kan lebar, jadi saya takut. Oke, dan aku mau cari-cari kue juga. Aku mau bawa kue di sekitar sini, beli kue di sekitar sini untuk nanti siang makan-makan di dalam hotel guys. Oke, ikuti keseruan kita hari ini. Nah oke guys, jadi kita singgah dulu beli kue. Nih, ini anak SMA ya. Kebetulan sekarang ini jam 6:48. Jadi mereka ini mau pergi sekolah ceritanya nih. Nah, mereka itu tahan angkot guys. Lihat angkotnya warna merah atau orange ini? Orange kayaknya, kayak mobil pos ya. Tuh, angkot di kota Tanah Merah Bovendigul itu seperti ini guys. Mobil EPV. Oke. Guys, Oke. aku by the way di sini kuenya semuanya 1000-an. Hah? 1000? Iya, aku beli segini cuma 12.000. Sebanyak ini 12.000. Di kota Bovendigul guys 1000-an masih ada. Kalau di Merauke 2000-an kalau nggak salah. 2000-an. Astaga, dengan biaya hidup di Bovendigul kok dia bisa menjual kue 1000-an? Wow. 1000-an loh. Wow. Oke, Bisa ya, murah. kita lanjut perjalanan. Gimana untungnya nih Bu? Jadi warga lokal di sini tuh lebih banyak dibanding di Merauke. Jadi pas tiba di Boven ini, Papuanya itu berasa sekali karena OAP-nya itu lebih banyak di sini. Dan kalau kita perhatikan di sini tuh pejalan kaki banyak banget gitu. Beda sama di Merauke. Di Merauke udah sedikit lah yang jalan kaki. Di sana ini warga lokal semuanya kebanyakan hampir jalan kaki. Pagi-pagi seru sih liatnya, aku kayak di kayak bukan di Indonesia, tahu nggak sih? Seru sih pokoknya. Kalau kalian jalan ke sini pasti kalian akan merasakan perbedaan gitu guys. Nah itu guys, anak-anak di sini tuh masih pada jalan kaki, nggak naik angkot. Dan guys, by the way, satu hal lagi yang aku dapat itu adalah banyak banget anjing. Di mana-mana itu anjing berkeliaran. Dan kita mendengar terus suara-suara anjing, mau malam mau siang. Nih, ini anak-anak nih pada pergi sekolah. Ini di sini mereka masih jalan kaki ya, karena angkutan umum juga mungkin masih sedikit, nggak sebanyak kita di Merauke gitu nih. Di depan juga ini ada orang-orang pejalan kaki. Dan di depan itu adalah bandara ya guys. Bandaranya itu deket banget dari kota, mungkin sekitar 5 menitan gitu nih. Anak-anak pagi-pagi jalan kaki. Bagaimana mau tidak sehat? Iya bener, mereka sehat di sini, jalan kaki terus.
naik pesawat. Cuman beberapa hari ini itu anak SMP bukan sih? Katanya beberapa hari ini pesawat itu ada gangguan, tapi mudah-mudahan pas aku pakai nanti insya Allah mudah-mudahan bagus ya, nggak ada kendala apapun. Ini anak SD bawa motor, dia belum sampai kakinya aja. Cuman ya balik lagi karena ini ya di desa mungkin. Sebenarnya bukan desa sih, ini kota. Tapi ya beginilah keadaannya. Ini orang mabuk bukan ya? Gelagatnya sih kayak orang mabuk. Nah, dan di sini tuh kayak gini. Astagfirullah. Nah, ini ada si Mbak Baheno lagi jalan. Nah, ini bandara. Sebentar lagi kita sampai di Tugu Bung Hatta. Nah, kita mutar sedikit. Nah, di sini tuh ada tulisan I love Bovendigul. Di situ deh. Ya. Ini ada tulisan I love Bovendigul, cuman tempat parkirnya itu sulit. Sini bisa. Dia ada di pertigaan. Ini jalannya agak luas sebenarnya dan agak ramai. Yang tadi itu yang kita lewati itu adalah kota lama gitu. Nah, ini ada tinggi. Wow. Lagi-lagi kita lihat anak-anak jalan kaki. Anak SMP di sini udah pada gede-gede. Bongsor semua. Badannya gede-gede. Nah, ini adalah angkutan kota. Nih, ini anak-anak. Itu ya. Ya, kita parkir di atas. Di kanan ini jalur angkot. Ya. Dan tugunya itu guys, tuh tugunya tuh. Itu tugunya. Jadi itu adalah situs cagar budaya penjara Bovendigul di atas, dan ini tugunya. Itu berdekatan lah. Jadi kita parkir di sini aja. Oke, mantap. Yo, jadi kita sudah di depan Tugu Bung Hatta ya, itu dia. Tepat di depannya itu Bandara Kota Tanah Merah Bovendigul. Jadi Bung Hatta itu kalau nggak salah ya diasingkan di sini sekitar tahun 1935 atau 36 gitu. Nah, ini kita sudah ada di depannya. Teradat. Jadi ini dia Tugu Bung Hattanya, dan kita berfoto dulu di sini. Kita harus meninggalkan jejak. Jadi bagaimana? Ya. Sesuatu yang tak terbayangkan. Ya, benar. Wow. Ini ujung Indonesia loh guys. Ini ujungnya. Iya. Merauke itu jauh, tapi lebih jauh Bovendigul gitu. Karena dari Merauke kita harus naik pesawat 50 menit atau naik mobil sekitar 7-8 jam untuk bisa sampai di sini. Nggak sangka sih bisa ada di sini. Alhamdulillah. Nah, oke guys, jadi seperti inilah kondisi di sekitar patung Bung Hatta di Kota Tanah Merah Bovendigul. Ya, kita mau foto-foto dulu di sini, guys. Oh, di depan kita, guys, kan bandara. Ini ada pesawat kecil. Ini pesawat yang ke Bade, Desa Bade di Kabupaten Mapi.
kita bisa lihat secara dekat dia mau terbang. Sebentar lagi dia akan lepas landas guys. Siap mengambil ancang-ancang. Oh, dia mulai naik, dia sudah naik tuh. Tapi nggak kelihatan di kamera. Ya, oke guys, jadi kita abadikan dulu momen kita berdua di depan. Iya, Tugu Bung Hatta, Kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Sebagai bukti kalau kita menginjakan kaki di sini. Kita sampai loh di sini, gitu guys. Ya, tuh bukan. Sebenarnya ingin eksplor penjara lagi, cuman. Oke. Ya. Lihat guys, di kota ini tuh banyak sekali anjing guys, lihat. Anjing putih serigala. Banyak sekali anjing guys di kota. Ini 2, sana 1 juga. Tuh. Kita foto sekali lagi guys di depan penjara Bovendigul, karena kemarin kayaknya hasil fotonya ya kurang memuaskan, jadi kita ambil lagi. Kebetulan lokasi Tugu Muhammad Hatta dengan penjara dan bandara itu berdekatan. Tunggu. Oke, demikianlah guys, kita sudah datangi Tugu Bung Hatta di Kota Tanah Merah Bovendigul ini, dan sekarang kita mau balik ke hotel lagi, terus kita lanjut beraktivitas. Terima kasih buat kalian yang menonton vlog ini sampai dengan selesai. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat. Semoga kalian juga ada kesempatan dan rezeki untuk bisa jalan-jalan ke Kota Tanah Merah Bovendigul. Oke, sekarang kita bersiap pulang ke hotel lagi. Kita sarapan dulu di hotel, terus suami kerja lagi dan aku ngedrakor lagi. Ya, alhamdulillah kita berdua bisa sampai di Kota Tanah Merah Bovendigul ini. Alhamdulillah. Jadi aku akan ulangi lagi, ini ada sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan gitu guys. Alhamdulillah sekali, Masya Allah. Perjalanan ke sini juga nggak terlalu capek gitu, walaupun 7 jam perjalanan, tapi karena jalannya itu lurus sekali, jadi nggak bikin capek kayak kita mudik. Padahal mudik dari Jakarta Cianjur itu setengahnya pun ke sini pun enggak, dari Merauke ke Boven itu enggak sampai setengahnya kalau Jakarta Cianjur. Tapi kalau Jakarta Cianjur aku ngerasa badanku remuk redam banget, tapi ke sini enggak karena jalannya lurus dan bagus. Ya, hanya sedikit-sedikit gelombang gitu guys. Ya, oke ya, sudah di sini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Nanti kan kita jalan-jalan kemana lagi ya?